maka tinggalkan ya. Ada waktu 10 menit untuk mereview soal-soal yang belum selesai. Nah, 10 menit ini gunakan, 5 menit gunakan untuk menjawab soal, atau alokasikan 7 menit untuk menjawab soal yang teman-teman rasa itu soalnya bisa teman-teman kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagi strategi lulus SKD 2024. Ini bisa dipraktekkan, bisa juga tidak ya. Terserah teman-teman. Kalau teman-teman menganggap bahwa video ini bermanfaat, silahkan diikuti. Jika tidak juga tidak apa-apa. Paling tidak saya akan sharing atau berbagi strategi yang saya gunakan sendiri pada saat ujian tahun 2020 dan saya bagikan juga di tahun 2021, 2022, 2024 ini, karena 2023 tidak ada tes CPNS. Nah, semoga strategi ini bisa membantu teman-teman lulus pada menjadi ASN tahun 2024. Oke, simak videonya secara lengkap. Baik, sebelum lanjut teman-teman, bagi kamu yang ingin terus mendapatkan informasi terupdate seputar penerimaan CPNS, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Oke, kita lanjut pada inti video. Tips yang pertama ya, pertama-tama teman-teman harus mengetahui atau mengenali kemampuan diri sendiri. Pada soal ujian SKD ada 3 jenis soal yang akan diujikan. Yang pertama TWK, TIU, TKP. Kamu harus tahu yang mana kekuatanmu, maksudnya yang mana di antara 3 jenis soal ini yang paling kamu kuasai dan yang mana yang kamu lemah pada ketiga jenis soal ini. Karena dengan mengetahui kemampuan diri masing-masing nanti akan berkaitan dengan tips selanjutnya, yaitu terkait dengan waktu pengerjaannya dan yang mana maaf, yang mana duluan yang akan dikerjakan. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa jika teman-teman menguasai TIU di antara daripada 2 jenis soal lainnya, maka teman-teman harus mengalokasikan untuk mengerjakan soal-soal TIU pertama kali. Sedangkan jika teman-teman lemah misalnya pada TWK atau TKP, teman-teman mengerjakannya di terakhir. Tetapi setiap jenis soal ini nanti akan ada set waktunya. Nanti saya kasih contoh di belakang. Ya, jadi penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan. Kalau teman-teman sudah mengetahui kelemahannya, maka teman-teman bisa memperkuat ya, mempertajam soal-soal tersebut mulai dari sekarang. Bagaimana caranya mengetahui kekuatan dan kelemahan? Nah, ini berkaitan dengan tips nomor 2, yaitu dengan banyak latihan soal. Latihan soal bisa melalui tryout, grup belajar banyak ya, ada di Telegram dan juga buku. Nah, dengan kamu banyak latihan soal, tryout, grup belajar ataupun di buku, kamu pasti nanti akan bisa mengetahui yang mana kekuatanmu dan yang mana kelemahanmu. Jika kamu sudah mengetahuinya, maka kekuatanmu tinggal kamu asah lagi, perkuat lagi, dan yang kelemahanmu kamu bisa perbaiki dari sekarang, mumpung belum ada jadwal dan mungkin tesnya pun masih sekitar 2 bulan. Ada waktu untuk kamu mempersiapkan diri menghadapi tes SKD ya. Saran saya, lakukan latihan soal yang sama soalnya dari tahun 2022 ya, 2022 terakhir penerimaan CPNS ya. Kalau 2023 itu penerimaan P3K, ada CPNS tapi sekolah kedinasan. Itu soalnya mungkin agak sedikit berbeda bobotnya dibanding dengan soal CPNS. Makanya saya sarankan untuk kamu pelajari soal-soal CPNS yang keluar di tahun 2022. Itu kemungkinan besar masih akan sama atau mirip-mirip soalnya dengan tahun 2024 ini. Untuk kamu yang ingin lakukan tryout online dengan harga yang terjangkau, kamu bisa masuk ke www.almahya.com, buat akun, lalu pilih tryout SKD. Di sini ada 8 paket tryout SKD dengan harga Rp10.000 saja. Kamu bisa download materinya setelah melakukan tryout. Kamu juga bisa melihat nilai kamu supaya kamu bisa mengukur kemampuan dan kelemahanmu ya. Ataupun kalau kamu mau buku, silakan klik link yang ada di bawah. Itu ada soal-soal dalam bentuk buku yang kami sediakan. Nah, tetapi saya sarankan teman-teman silakan pilih, terserah mau tryout di mana, bisa di website kami ataupun di buku kami, bisa juga di website-website lain yang mungkin menawarkan
soal-soal lagi. Yang penting teman-teman perbanyak belajar, perbanyak latihan soal. Nah, strateginya nanti setelah teman-teman tahu kelemahan dan kekurangan, nah di situ teman-teman bisa eh, mengambil langkah-langkah selanjutnya, ya. Kalau ada kelemahan, nanti teman-teman tinggal pelajari di situ. Oke, itu tips yang kedua. Terus yang ketiga, teman-teman harus atur strategi ujian. Nah, di sini yang paling penting teman-teman. Dari ketiga jenis soal tersebut akan ada 110 soal yang harus teman-teman jawab dengan waktu cuma 100 menit. Artinya, satu soal yang teman-teman harus jawab itu harus kurang dari 1 menit harus sudah selesai. Nah, bagaimana caranya agar teman-teman bisa mencapai, bisa bersaing di sini? Ada dua hal penting. Yang pertama, harus tentukan targetnya, berapa nilai passing grade yang dari setiap masing-masing jenis soal, ya. Karena salah satu saja jenis soal yang tidak lulus passing grade, meskipun yang lain dua lainnya tinggi atau maksimal, tetapi kalau 1 poin saja di salah satu jenis soal tidak lulus passing grade, maka tidak akan lulus SKD. Sungguh sangat disayangkan jika terjadi seperti itu. Nah, yang kedua adalah set waktu. Nah, di sini saya akan kasih contoh konkret yang saya gunakan, ya, saya sarankan kepada teman-teman. Jadi teman-teman, pertama, jika teman-teman sudah mengetahui bahwa kelemahan teman-teman misalnya di TIU, maka aturlah, atau misalnya teman-teman di TKP dan teman-teman paling menguasai TWK, maka aturlah seperti ini. Kerjakan terlebih dahulu TWK, TIU, baru TKP. Tetapi kalau kamu merasa bahwa kamu lebih menguasai TIU, maka silakan set TIU di depan, ya, baru TWK, lalu TKP. Misalnya TKP paling susah teman-teman menganalisa. Nah, sekarang soal TWK dan TKP itu agak mirip-mirip ya, sekedar informasi di luar dari strategi ini, itu mirip-mirip. Maksudnya ini juga banyak penalarannya, ini juga banyak penalarannya. Cuman bedanya kalau TKP yang penting dijawab itu ada poin dari poin terendah 1, paling tinggi poinnya 5. Kalau TWK sama sekali salah, bukan artinya salah atau tidak memilih, maka nilainya 0, ya. Benar poinnya 5. Nah, seperti ini teman-teman. Jumlah soal nanti yang muncul pada ujian SKD tahun 2024 sesuai dengan Permen PAN RB terbaru nomor 302 kalau tidak salah, 201 atau 202 ya, saya lupa. Intinya seperti ini. Jumlah soalnya itu ada 30 soal TWK, ada 35 soal TIU, dan ada 45 soal TKP. Total soal adalah 110 dan waktu ujian yang diberikan hanya 100 menit. Artinya kurang dari 1 menit harus menyelesaikan satu soal untuk bisa menyelesaikan semua soal ini. Nah, passing grade yang ditentukan untuk lulus, ya, untuk pelamar umum, ya, di luar dari pelamar cum laude dan disabilitas kalau tidak salah, ya. Passing grade-nya adalah TWK itu harus 65, TIU harus 80, TKP harus 166. 1 poin saja kurang dari passing grade ini maka akan dinyatakan tidak lulus. Nah, jumlah minimal benar untuk bisa mendapatkan poin 65 yaitu adalah 13, ya. 13 kali 5 berapa? 65 ya. 5 kali 3 15, ya, 65. Sedangkan TIU jumlah minimal benar adalah 16 poin, ya. TKP jumlah minimal benar harus 34, tetapi ini bisa dikombinasikan dengan misalnya jawaban dengan poin 4, 3, 2, 1. Yang jelas teman-teman harus mencapai 166. Jika ingin mencapai poin 166 dengan nilai tertingginya 5, yang menjawab poin tertinggi adalah 34. Ini sebenarnya bisa lebih, harusnya bisa lebih karena setiap soal itu punya bobot poin masing-masing, ya. Ini, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya atur target teman-teman, ya. Saya sarankan teman-teman mengatur target minimal 400 poin, ya, agar bisa mengamankan posisi 3 kali formasi yang akan dibuka. Jadi formasinya misalnya dibuka ada 5, ya, yang akan melaju ke tes SKB adalah 3 kali 5, artinya akan ada 15 poin
15 orang dengan nilai tertinggi, nilai SKD tertinggi yang memenuhi passing grade masing-masing, ya, itu akan melaju ke tes SKB. Jika lebih dari 15 maka akan diseleksi, ya, seperti itu. Nah, saran saya untuk mengamankan sampai poin 400 sudah lumayan aman menurut saya, ya. Tapi kalau bisa lebih itu lebih bagus. Nah, target untuk benar jika ingin mendapatkan 90 poin, minimal benar di TWK adalah 18, ya. Jika ingin mendapatkan poin di TIU 125, minimal benar adalah 25. Jika ingin mendapatkan TK poinnya 185, maka minimal benar 37. Nah, teman-teman dari sini silakan alokasikan waktu. Ini bisa berbeda setiap orang, ya. Jika teman-teman merasa TWK itu cukup mudah, maka alokasikan saja waktu 20 menit di sini, ya. Terus TIU misalnya 30 menit dengan 18 soal yang teman-teman target, teman-teman harus alokasikan 20 menit. Di sini alokasikan 30 menit untuk mencapai target benar 25, TKP alokasikan 40 menit untuk mencapai target benar 37. Tetapi ingat, 20 menit ini bukan untuk mengerjakan 18 soal, tetapi 20 menit ini usahakan, ya, semaksimal mungkin bisa selesai semua soalnya. Jadi tahapannya seperti ini. Jika pada saat teman-teman mengerjakan soal TWK terlebih dahulu, set waktu di di jam kalian, ya, bahwa dalam 20 menit selesai tidak selesai, ya, selesai tidak selesai soal TWK dalam 20 menit harus teman-teman melangkah ke soal TIU, ya. Nah, selesai tidak selesai selama 30 menit, misalnya baru 30 soal yang teman-teman kerjakan, selesai tidak selesai, teman-teman harus saklek langsung pindah ke soal TKP. Begitu juga dengan TKP. Jika teman-teman baru mengerjakan 40 soal dan ternyata sudah habis 40 menit, maka tinggalkan, ya. Ada waktu 10 menit untuk mereview soal-soal yang belum selesai. Nah, 10 menit ini gunakan, 5 menit gunakan untuk menjawab soal, atau alokasikan 7 menit untuk menjawab soal yang teman-teman rasa itu soalnya bisa teman-teman kerjakan, ya. 3 menitnya sisakan, misalnya teman-teman sudah tidak bisa membaca soalnya karena mungkin sudah habis waktu. 3 menit tersebut pilih jawaban yang sama, tidak usah dibaca lagi karena memang waktunya pasti sudah tidak akan cukup, ya. 3 menit atau 2 menit terakhir, jika masih ada juga soal yang tidak, misalnya ada 10, masih ada soal 10 yang tidak selesai, semua teman-teman pilih jawaban seragam. Itu kemungkinan benarnya ada di situ, ya, dibanding teman-teman acak misalnya nomor 1A, nomor 2B, nomor 3 yang belum selesai C. Jadi itu kemungkinan benarnya agak lebih kecil dibanding teman-teman memilih jawaban yang seragam. Misalnya dari 10 soal yang belum selesai, teman-teman misalnya pilih A semua, yang 10 yang tidak tersisa itu. Nah, itu strategi yang bisa teman-teman gunakan, ya. Kenapa teman-teman saya katakan selesai tidak selesai harus pindah? Karena kalau teman-teman terlalu lama misalnya menghabiskan waktu di soal TWK, mau menyelesaikan seluruhnya dulu 30 menit, tapi ternyata teman-teman menghabiskan waktu di sini hampir 30 menit atau hampir 50 menit. Nanti di TIU juga selesai, memaksakan selesai berurutan dari nomor 1 sampai nomor 35 TIU, dan ternyata tersisa di TKP mungkin sisa 10 menit. Tentu 10 menit itu tidak akan mampu menyelesaikan atau dengan target 37 poin benar. Percuma teman-teman TWK-nya tinggi, TIU-nya tinggi, tetapi ternyata TKP-nya misalnya rendah, ataupun sebaliknya TIU-nya tinggi, TKP-nya tinggi, tetapi TWK-nya rendah. Nah, ini biasa terjadi pada semua peserta ujian, ya. Terkadang terlalu runut mengerjakan dari nomor 1, 2, 3, 4. Padahal nomor 1 misalnya itu agak susah dikerjakan, tetapi dia memaksakan untuk menyelesaikan. Nomor 2 pun begitu, akhirnya kehabisan waktu di terakhir, maka akan panik sehingga pasti tidak akan bisa maksimal. Tetapi kalau teman-teman set waktu misalnya 20 menit saklek pindah, 30 menit saklek pindah, 40 menit saklek pindah. Nah, teman-teman bisa dengan tenang mengerjakan, tidak panik, karena memang masing-masing mengalokasikan. Tapi pastikan teman-teman mengetahui soal mana yang teman-teman kuasai. Jika teman-teman kuasai, ya sudah, waktunya mungkin agak dipres di situ, ya, karena memang teman-teman sudah mahir.
Nah, itu strateginya ya. Memang ini terlihat di atas kertas mudah, tetapi kalau tidak dipraktekkan ya itu akan sulit. Jadi atur waktu seperti ini terlebih dahulu sebelum melakukan tryout online ya. Jadi teman-teman punya gambaran. Nah, nanti apakah benar set waktunya saya ini, apakah sudah benar saya men-set waktu 20 menit di TWK, TIU 30 menit atau TKP 40 menit. Nanti dari situ teman-teman berlatih sampai teman-teman akan menemukan durasi atau alokasi waktu yang paling pas untuk teman-teman menghadapi ujian SKD. Oke? Semoga ini bermanfaat, dan saya yakin kalau teman-teman lakukan tryout dengan metode seperti ini, teman-teman akan temukan alokasi waktu yang paling tepat dan target benar yang paling realistis. Oke? Semoga ini bermanfaat. Saya doakan kamu yang nonton video ini bisa lulus ujian dan bisa menjadi seorang ASN di tahun 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.